Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video tutorial kali ini aku mau bawa tema atau bahasan tentang yang namanya Laravel. Ya, ini adalah video tugasku yang 31 yang dimana aku disuruh untuk menyelesaikan 4 poin ini. Yang pertama adalah membuat database menggunakan migration, kemudian membuat modelnya, kemudian membuat data dummy menggunakan seeder, dan yang terakhir adalah buat controller untuk mengakses view dan mengeluarkan data yang sudah dibuat itu menggunakan seeder ke dalam view. Ya, oke. Di sini aku bakalan pakai file yang namanya belajar Laravel ini. Ya, ini adalah file yang sudah yang lama aku pakai, yang dimana di dalam file ini sudah aku install yang namanya laravel.com. Jadi kalian bisa cari search tentang laravel.com. Jadi di laravel.com kalian bisa install Laravelnya di Composer ini, Composer Create Project Laravel. Terus tinggal dipaste ke terminal. Nanti bakalan muncul banyak file yang seperti ini. Tuh. Nah, oke. Biasanya dalam Laravel, jangan lupa untuk kalian buat PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve ini gunanya untuk merunning Laravelnya, gitu. Untuk menjalankan Laravelnya. Jadi sebelum menjalankan semua perintah, jangan lupa untuk buat PHP Artisan Serve untuk merunningkan Laravelnya. Next, di sini di file belajar Laravel ini, aku menggunakan database yang namanya Laraken. Ya, kalian bisa lihat. Misalnya kalian mau buat nama database-nya itu di file.env. Nah, di file.env ada di line 14 untuk nama database-nya. Jadi aku pakai nama database-nya itu Laraken. Jadi kalau kalian cek, nah di localhost-nya. Oh iya, kalau kita main Laravel jangan lupa untuk aktifkan XMPP-nya. Ya, kalau kita main Laravel kan kita main localhost. Otomatis kalau kita mau buka localhost harus aktifkan XMPP kalian. Apache dan MySQL. Oke ya. Tuh. Nah, ini beberapa tabel yang ada di migration-nya. Migration itu ini. Ini tabel-tabel ini dia masuk ke sini. Nah, di video kali ini aku bakalan buat tema tabelnya itu tentang minuman. Nah, langkah awalnya kita buat tabel minumannya. Cara buat tabel itu dengan kode PHP Artisan make migration. Ya, jangan sampai ada yang typo. Migration create underscore nama tabelnya. Aku buatnya drinks. Dan biasanya untuk nama tabel ini kita pakainya SS gini. Misalnya drinks, drinks, foods gitu. Books gitu. Terus tabel. Oke, kalau udah enter. Nah, nanti kebuat tuh file untuk tabelnya drinks. Gitu. Kalau udah, kalian buka file control migration-nya. Terus di sini kita buat field apa yang mau kita buat. Di sini aku bakalan buat 3 field. Ada nama minuman, varian, dan harga. Jadi buat dollar table, kemudian string. Kenapa string? Karena string ini untuk abjad atau huruf. Karena kan mau buat fieldnya tentang nama minuman. Nama minuman kan itu biasanya pakai huruf, jadi pakainya string. Ya, kalau di Laravel itu string, tapi kalau di localhost itu varchar, jadi sama aja.
tinggal di alt shift down aja biar cepat. Kemudian ada apa lagi ya, varian, terus ada harga. Nah, kita udah masukin field baru nih. Kalau kita cek di localhost, oh ya, nanti belum ya. Kalau kita udah nambahin field gini, berarti kita harus masukkan field di Laravel ini ke database. Di sini kan belum ada ya, table drinks ya, belum ada karena kita belum melakukan langkah ini. PHP artisan migrate. Nah, yang tadi migration, yang ini migrate. Jadi ini untuk mendaftarkan tabel yang udah kita buat Laravel, field yang udah kita tambahin di Laravel ke database. Enter. Nah, udah berhasil ya? Tuh. Kita cek di localhost, kita refresh. Tuh, kebuat tabel drinks dengan 3 field. Ya, berhasil ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Apalagi nih? Buat modelnya. Oke, buat model. Nah, oke, kita buat apa itu model sebenarnya? Jadi model itu tempat kita naruh field yang akan kita masukkan ke database. Gitu. Misalnya kan ada 3 field ya, berarti nanti kita masukkan 3 field ini ke file model. Oke, kita buat dulu filenya. PHP artisan make model, nama modelnya apa? Misalnya drink. Hati-hati typo. Enter. Oke, gimana ngelihatnya itu ada di app, kemudian di models nih. Tuh, buat ya, drink ya. Oke. Kemudian, next. Oke, sebentar. Kita bakalan masukin field-nya ini ke dalam file drink.php. Oke. Oke ya. Caranya itu kita pakai protected tabel. Kita pakai tabel dulu. Oke, terus nama tabelnya tadi drink. Koma. Nih, sebenarnya enggak. Oke, nanti dulu ya. Kita buat lagi yang namanya protected $field label sama dengan kenapa pakai si tag ini? Karena kita mau masukin data array. Array itu banyak data. Apa aja field yang mau kita masukin? Itu ada nama minuman. Ini harus sesuai di database-nya ya. Koma. Varian. Dan apa lagi? Harga. Ya enggak sih? Varian dulu baru harga. Oke. Harga. Oke, titik koma. Nah, ini kita udah daftarin field-nya ke database. Jadi ini field apa yang mau kita izinin ke dia tuh masuk ke database. Gitu. Sebenarnya ada cara lainnya. Dia pakai yang namanya ya. Punya ada cara lainnya supaya nanti semuanya masuk langsung. Jadi kita nggak perlu nulis ini. Cuman lupa. Nah, terus ini juga sebenarnya nggak ditulis juga nggak apa-apa, cuman biasanya kadang supaya yang nggak ada error gitu, supaya terhindar dari error, kita pakai protected table aja, biar nanti langsung ngedeteksi ke table drinks ini.
Oke, gitu aja untuk buat tabel. Nah, untuk buat model ya. Kemudian kita buat data dummy menggunakan seeder. Oke, jadi data dummy menggunakan seeder ini kita mau nambahin datanya bukan di bukan di localhost atau apa, tapi buat nambah datanya itu di seeder. Dan seeder ini seperti data palsu gitu katanya. Gimana cara buatnya? Oke, kita ke terminal lagi. Kita buat php artisan make seeder. Apa nama seedernya? Dream. Oke, bentar. Dream seeder. Gini ya. Oke, terus di enter. Nah, sukses. Coba kita lihat di seeder. Nah, nih. Ya, Dream seeder ya. Oke. Oke, kalau udah kita isi file yang mau kita masukin. Cara buatnya kita buat db gini. Nah, ini dia pakai autocomplete ya. Ingat ya, jangan asal diketik aja. Kalau kita pakai autocomplete, otomatis nanti di sini ada muncul nih db-nya gini. Jadi kalau main Laravel itu nggak bisa ketik-ketik, harus pakai autocomplete-nya supaya nanti ke import ke filenya. db, kemudian table. Nama tabelnya tadi drinks. Kok cancel? Drinks. Kemudian insert. Ini insert. Kemudian masukin array. Kemudian array lagi. Nah, kita masukin datanya. Ini titik koma dulu. Oke. Pertama yang mau kita masukin itu adalah field of field nama minuman. Oke. Nama minuman. Misalnya nama minumannya apa ya? Juice. Terus ada variannya mangga. Oh ya, ini jangan lupa dibuat koma. Oke ya. Terakhir harga. Misalnya harganya 10.000 mangga. Oke. Next. Kita buat data yang kedua. Bentar ya. Ini tunggu. Harusnya koma ya, karena kita kan mau lanjut datanya. Ya. Nah. Ya, apalagi ini copy aja sih ya nih. Nanti shift down, kita buat 3 data. Ini hapus. Oke, terus ininya misalnya apa lagi ya? Jus, terus apa lagi? Es. Varian teh.
harganya buat 5.000 aja. Terus apa ya, ya es aja juga atau iya deh, es aja deh, variannya es boba harganya 15.000 deh. Oke, ini udah kita buat ya. Nah, kita udah buat nih cider itu. Oke, nanti kita bakalan nampilin data di Laravelnya. Kan kita tadi udah ngerunning Laravel ya. Kita bisa buka file Laravelnya, URL Laravelnya di sini. Oke. Loading guys. Sebentar. Nah, oh iya, kenapa masih merah? Kita belum buat controllernya. Oke. Oke, ini udah ya. Cider udah. Kita bakalan buat controller. Iya ya, langkah selanjutnya adalah kita buat controller untuk mengakses view cidernya. Oke. Caranya kita ke terminal lagi. Cara buat controller tuh pakai PHP Artisan make controller, nama controllernya misalnya di controller. Oke, hati-hati typo, enter. Nah, ini dia. Jadi Dream Controller itu fungsinya untuk membuat semua proses data-datanya gitu. Jadi kita kalau mau lihat data atau mau nambah data, ngedit data, semuanya ada di controller gitu ya. Selanjutnya kita bakalan ngerouting. Di root ini klik di web.php. Oke, ini yang udah aku pakai yang waktu dulu. Kita bakalan buat controllernya ya. Oke. Kita buat ini untuk tabel minuman. Oke. Root. Oke, root. Nih, ada autocomplete-nya ya. Tik 2. Controller. Ada autocomplete-nya juga. Nama controllernya tadi adalah Dream. Nih, ada autocomplete-nya di Dream Controller. Tuh. Ini masuk ke sini nih. Oke ya. Dream Controller. Tik 2 kelas. Oke. Next, kita bakalan buat rootnya itu di grup supaya nanti bisa satu controller aja gitu. Oke ya, paham ya? Group function. Oke, function. Nah, kita buat di sini. Ini titik koma ya. Oh. Nah, oke. Buat ini kita copy aja ya. Kita pakai ini aja.
buat ininya. Oh iya, kita ke view dulu ya. Ke view, kita buat folder untuk minuman. Ini kan untuk makanan. Di view ini, view itu ada di research. Terus ke view. Nih, tuh kita buat dulu folder baru untuk minuman. Nanti di minuman kita buat file baru namanya index.blade.php hp. Oke. Di sini kita bakalan buat sebuah tabel gitu. Oke, kita pakai Bootstrap aja nih. Kita ke Bootstrap. Kita cari tunggu dong. Kita copy dulu struktur HTML-nya di introduction di nomor 2 ini. Ya. Oke, boleh deh kita coba dulu, bisa nggak kita baca hello world? Oke, kita ke web.php. Karena ini adalah untuk minuman ya. Nama publiknya index, oke. Nama name-nya itu index.minuman. Oke. Ini udah. Kita buat prosesnya. Jadi root ini sebagai jembatan untuk menuju proses itu. Nah, oke. Oke, di sini kita bikin public function. Nama functionnya tadi function. Nama functionnya tadi index ya. Oke, bentar. Index terus bentar. Itu di controller. Oke, setelah itu kita buat ini terus kurung biasa. Nah, terus kemudian kita return view. Nah, nama view-nya tadi apa? Mana ya? Nah, ini kita bungkus pakai folder minuman, jadi kita panggil dulu minuman, baru kita panggil indeksnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, maaf. Ya, seperti itu ya. Oke, cek di web. Tadi nama webnya adalah $minuman. Kita ke coba ini $minuman. Harusnya udah muncul nanti hello world nih. Not found. Apa not found? Tidak ditemukan. Oke guys, tadi error karena aku buka ini file yang lain, jadi dan itu webnya sama-sama slice, jadi nggak bisa. Oke, tadi ke bikin controller ya. Terus kita akses nama web tadi, kita simpan pakai slice ini. Jadi di sini kalau pakai slice berarti kosong gini aja. Nah, itu luar hello world-nya. Kita ganti aja ya title-nya. Minuman. Oke, coba di refresh. Tuh, oke ya. Kita bakalan buat tabel di Bootstrap.
cari tabel. Nah, kita ambil yang ini ya. Oke, kita hapus kayak H1-nya. Oh iya, maaf. Ini kita bungkus dulu dia pakai section supaya rapi. Kelasnya container. Terus kita bungkus lagi pakai div. Kelasnya card kayak gini. Baru kita copy yang ini. Nah, oke, cek ya hasilnya gimana. Tuh, udah masuk nih. Oke, bentar. Kita hapus aja nih. TR1 sama 2. Kita buat TR-nya 1 aja. Oke, gini ya. Terus kita buat dalam card-nya H1. Apa ya? Data minuman. Kayak gini ya. Terus ini tadi ada ID. Terus di sini ada nama minuman. Terus ada varian. Terus ada harga. Oke. Refresh dulu. Nah, gini. Oke, kita style ya biar rapi nih. Oke, kita style. Kita panggil container. Kita kasih margin top 50 px. Terus H1-nya text allegiance center. Terus kasih font family kan? Times New Roman boleh. Terus kita kasih margin topnya 40 px. Margin bottom. Coba lihat hasilnya. Nah, gini. Lumayan lah ya. Oke, kita bakal masukin data di localhost ini. Kita tadi udah punya ya. Data localhost. Oke, tadi kan kita udah buat ini ya. Cider, mana cider? Tuh, drink cider. Oh iya, kita bakalan masukin drink cidernya di database. Oke, apa namanya tadi? Drink. Ini nih, oke ada autocomplete-nya. Pas. Oke. Ini kita komen aja ya. Oke, ini. Terus kita daftarin dia pakai PHP Artisan DB. Oke, sebentar. PHP Artisan DB set. Oke. Nah, cek localhost-nya. Kita refresh. Oke, mana ya? Larakem. Di tabel drinks. Nanti udah ada tuh tabel datanya. Data di sini. Nah, ini. Nah, data ini bakalan kita masukin ke ini tabel ini secara otomatis. Caranya di indeksnya kita bakalan melakukan
yang namanya perulangan. Jadi kita bakalan pakai perulangan. Oke, di sini. Oke. Pakai perulangan for each. Gini. Oke, gini ya. For each. Oke. Terus bentar. Oh ya, karena kita pakai perulangan for each, kita bakalan buat dulu di controllernya. Nah, di sini kita bakalan manggil modelnya dulu. Oke, bentar. Dolar makanan. Nah, kita bakalan manggil modelnya. Tadi kita modelnya adalah drink. Oke. Ini ada autocomplete-nya ya. Drink, kita panggil semuanya pakai all. Oke. Nih. Titik koma. Terus kita panggil dia pakai compact. Nah, jadi compact itu mau manggil variabel makanan ini, jadi pakainya compact. Terus namanya tadi, kok makanan ya? Minuman. Minuman. Oke. Nah, ini udah cukup. Baru kita ke indeks lagi. Nih, kita panggil dolar makanan tadi. Karena kita pakai peluangan for each, jadi harus kita aliaskan. Panggil dolar, buat dolar baru lagi. Dan biasanya program Laravel itu pakainya row. Sebenarnya bebas, nggak row juga nggak apa-apa. Tapi biasanya pakainya row gitu. Terus pakai untuk manggil di Laravel kita pakai tanda kurung 2 kali kayak gini. Terus pakai loop. Terus panggil iteration. Oke. Nah, di TD-nya kita panggil juga. Pakai dolar row. Kemudian field apa yang mau kita panggil? Pertama itu kan sesuai urutannya ya. Nama. Oh, ini dolar loop ini untuk ini supaya ID-nya itu beraturan. Sebenarnya bisa aja dolar row sama dengan ID bisa, cuma nanti nggak berurut kan? Karena biasanya di auto increment di localhost-nya. Kalau di auto increment nggak beratur, jadi supaya beratur kita pakai loop iteration. Terus nama minuman. Terus dolar row. Panggil lagi apa varian. Terakhir dolar row harga. Oke. Kalau ada for each jangan lupa ditutup for each-nya. And for each. Nah, gini. Oke, harusnya ini udah muncul tabelnya. Oke, kita refresh ya. Oh, undefined. Astagfirullah, harusnya dolar minuman. Karena sebelumnya aku belajarnya pakai dolar makanan. Oke. Maaf ya. Nah, ini. Oke, gini bentuknya. Ini datang secara otomatis dari sini. Ini datangnya dari mana? Itu dari seeder. Kita buat seeder tadi. Mana ya? Oh, ini. Buat seeder di sini, terus dipanggil di database, baru kita pakai artisan dbset buat ngirimkan ini ke localhost-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu ya tugasnya tadi.
Sebut kontrol untuk mengakses view-nya, lalu keluarin data yang sudah dibuat menggunakan shader ke dalam view. Nih, udah keluar datanya. Gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan mohon maaf jika kata-kata penjelasanku terbelit-belit karena di sini aku masih belajar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.